Ini khilaf yang tidak boleh kita ingkari. Artinya kita hanya boleh menjelaskan pendapat ini yang benar, pendapat kamu salah, namun tidak boleh pada tingkatan mencela, menjatuhkan, merendahkan, apalagi menyesatkan, apalagi mengatakan ahlul bid'ah gara-gara perkara-perkara tersebut. Bagaimana kita mengetahui pendapat ini merupakan masalah khilaf yang ijtihadiyah? Kita katakan kita kembali kepada buku-buku ahli fikih. Kita cek buku-buku ahli fikih tersebut. Apakah masalah ini ternyata memang masalah khilaf sejak dahulu dan khilafnya kuat? Ya. Kalau ternyata khilafnya kuat, benar-benar ijtihadiyah, maka tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang gara-gara masalah ini. Contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia, seperti contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh ya, adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Maka tidak, kita boleh berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, tidak boleh seperti itu. Haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu, ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i, dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah dan antum posisinya sebagai makmum, maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya sholat asarnya 5 rakaat, ya jangan diikuti. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh, masalah ijtihadiyah, dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam, menyangka kunut subuh itu bid'ah. Maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, teman-teman, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan juga tanda kelemahan Islam. Justru itu bagian dari kekayaan ilmu agama ini, teman-teman. Dari zaman para sahabat sampai sekarang, perbedaan itu sudah ada. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah berbeda dalam memahami satu perintah, tetapi mereka tetap saling menghormati. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat ulama, yang pertama yang harus kita pahami adalah tidak semua perbedaan itu sama. Nah, ada perbedaan di dalam perkara yang jelas seperti usul, dan ada juga dalam perkara cabang yaitu furu'. Mayoritas perbedaan yang sering kita lihat hari ini itu sebenarnya terjadi dalam hal-hal cabang seperti tata cara sholat, kunut, tahlilan, dan sebagainya.
Ini penting untuk dipahami teman-teman, supaya kita tidak mudah menganggap orang lain itu sesat hanya karena berbeda pendapat. Coba bayangkan teman-teman, ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal saja itu berbeda dalam banyak masalah. Tetapi mereka tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyesatkan. Bahkan mereka saling memuji dan menghormati. Masalahnya, sekarang banyak orang awam yang justru lebih keras daripada ulama itu sendiri. Baru belajar sedikit sudah merasa paling benar. Ini yang sangat berbahaya teman-teman. Karena dalam menghadapi perbedaan pendapat, kita butuh ilmu, bukan sekedar semangat saja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar adab sebelum ilmu. Kita harus sadar bahwa ulama itu lebih paham daripada kita teman-teman. Kalau mereka berbeda, berarti memang ada dalil yang dipahami dengan cara yang berbeda. Jadi bukan karena mereka sembarangan berpendapat. Kemudian kita harus tahu posisi diri kita. Kalau kita bukan ulama, jangan memaksakan diri untuk menilai mana yang paling benar secara mutlak. Tugas kita adalah mengikuti pendapat yang kita yakini yang paling kuat berdasarkan penjelasan ulama yang terpercaya. Kalau kita sudah memilih satu pendapat, tidak masalah. Tapi jangan merendahkan yang lainnya. Jangan sampai kita merasa yang tidak ikut pendapat saya berarti salah total. Ini sikap yang sering memicu perpecahan antara umat Islam teman-teman. Dalam banyak kasus, perbedaan itu muncul karena beberapa hal. Ada yang karena perbedaan dalam memahami dalil, ada yang karena perbedaan dalam menilai keabsahan sebuah hadis. Ada juga karena perbedaan metode dalam beristinbat, yaitu menggali hukum. Semua ini adalah ranah ilmiah teman-teman, bukan ranah emosi. Makanya penting juga untuk membedakan antara khilaf yang muktabar, yaitu perbedaan yang diakui di dalam syariat, dengan penyimpangan yang jelas. Tidak semua yang berbeda itu boleh, tetapi juga tidak semua yang berbeda itu salah. Sikap terbaik adalah bersikap adil. Kalau kita meyakini satu pendapat itu lebih kuat, kita pegang itu teman-teman. Tetapi tetap menghormati yang lain selama masih dalam koridor al-sunnah wal jamaah. Selain itu teman-teman, hindari debat yang tidak bermanfaat. Apalagi di media sosial, banyak orang berdebat untuk mencari kebenaran. Tapi untuk menang, akhirnya malah jadi ajang saling menjatuhkan. Kalau memang ingin berdiskusi, lakukan dengan adab. Dengarkan terlebih dahulu, pahami argumen lawan, baru menjawabnya. Jangan langsung emosi saja, karena tujuan diskusi dalam Islam itu mencari kebenaran, bukan menunjukkan siapa yang paling pintar. Kita juga harus belajar untuk tidak fanatik buta. Mengikuti ulama itu penting memang, tetapi jangan sampai menutup mata dari dalil. Ulama sendiri tidak pernah mengajarkan fanatisme seperti itu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa jika pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah pendapatnya. Di sisi yang lain teman-teman, kita juga harus hati-hati dengan sikap meremehkan ulama. Sekarang ini ada tren orang lebih percaya kepada potongan video pendek daripada kitab-kitab ulama. Ini bisa menyesatkan karena ilmu itu tidak bisa diambil secara instan. Kalau kita melihat perbedaan pendapat, jangan langsung bingung ataupun resah. Nah, itu hal biasa teman-teman. Yang penting adalah kita punya pegangan yang jelas, belajar dari sumber yang benar, dan tidak mudah terombang-ambing. Yang lebih penting lagi teman-teman adalah menjaga persatuan. Jangan sampai perbedaan kecil membuat kita saling membenci satu sama lainnya, karena musuh Islam tidak pernah berhenti, sementara kita justru sibuk bertengkar di dalamnya. Intinya teman-teman, menghadapi perbedaan pendapat ulama itu butuh 3 hal: ilmu, adab, dan keikhlasan. Ilmu supaya kita paham, adab supaya kita tidak sombong, dan keikhlasan supaya tujuan kita tetap mencari kebenaran.
bukan mencari kemenangan. Kalau tiga hal ini ada, insya Allah perbedaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, tetapi justru itu menjadi sebuah jalan untuk memperluas pemahaman kita tentang agama ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.